Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Purwanto, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi sebagai kesimpulan dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah mengungkapkan betapa pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk membangun sebuah bangsa. Pendidikan dilakukan melalui usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di dalam pendidikan ada proses belajar yang menentukan hasil dari tujuan pendidikan. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa belajar harus sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa. Di dalam konsep belajar yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, siswa. Siswa adalah manusia yang dilahirkan dengan cipta, rasa, dan karsa yang mengerti dan menyadari akan keberadaan dirinya untuk dapat mengatur, menentukan, dan menguasai dirinya, memiliki budi dan kehendak, memiliki dorongan untuk mengembangkan pribadinya menjadi jauh lebih baik. Inilah yang disebut dengan anugerah kodrat alam. Dan tentu saja untuk menentukan agar kodrat alam yang dimiliki tiap anak dapat tumbuh dan berkembang, kita harus menuntunnya sesuai dengan kodrat zamannya. Yang kedua adalah pendidik. Sebagai seorang pendidik, kaitannya dalam menuntun anak, Ki Hajar Dewantara telah memberikan pedoman kepada kita dalam semboyan trilogi pendidikannya, yaitu Ingarso Sung Tuludo, Ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Maksudnya adalah ketika kita di depan, kita harus bisa memberikan teladan yang baik untuk anak didik kita. Ketika kita bersama di tengah-tengah mereka, kita harus pandai membangun prakarsa dalam diri mereka. Dan ketika kita di belakang, kita selalu siap memberikan dorongan, motivasi, dan arahan bagi mereka. Hal yang harus diperhatikan yang ketiga adalah tujuan belajar. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Begitu kata Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan agar anak-anak kita menjadi manusia yang merdeka, baik secara fisik, mental, maupun rohaninya, sehingga mereka bisa hidup secara mandiri, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Belajar juga harus sejalan dengan budaya dan kebangsaan. Kenapa? Karena mereka nantinya akan hidup dalam masyarakat luas. Metode yang dipakai dalam proses belajar adalah metode Among, yakni pendidik berkewajiban mengembangkan peserta didik sesuai dengan karakter peserta didik dan karakter sosiokultural setempat. Metode Among ini mempunyai tujuan agar peserta didik dapat dituntun tumbuh dan kembangnya, baik lahir maupun batin, sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Jika ditanya apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mengenal modul 1.1, ada beberapa hal yang mendasar tentang pandangan saya terhadap peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik bagaikan kertas kosong yang mana semuanya tergantung kita sebagai pendidik untuk menulisinya. Dengan kata lain,
Mau jadi apa mereka ya tergantung kita. Yang kedua adalah pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru. Artinya saya sebagai guru sering memaksakan kehendak mau pembelajarannya bagaimana yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Dan yang ketiga, kadangkala saya merasa jengkel dan marah karena banyak anak tidak mengerjakan tugas dan merasa gagal di saat mereka mendapatkan nilai yang rendah. Setelah mempelajari modul 1.1, ada perubahan pola pikir tentang semuanya. Yang pertama, kaitannya dengan peserta didik. Bagi saya, peserta didik adalah manusia yang dianugerahi potensi yang luar biasa dan tentu saja berbeda antara satu dan lainnya. Inilah yang kita sebut dengan kodrat alam. Yang kedua adalah pembelajaran akan jauh lebih bermakna jika kita pusatkan kepada anak kita, sehingga mereka benar-benar merdeka dalam belajar. Dan yang ketiga, saya lebih memahami kodrat yang dimiliki anak dan paham betul bahwa daya tangkap anak itu berbeda-beda. Jadi tidak merasa jengkel dan gagal lagi. Kejengkelannya diganti dengan mencari solusi yang terbaik, jalan keluar yang bijak untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ada beberapa hal yang nantinya akan saya terapkan agar kelas saya menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah menjadi teladan positif bagi peserta didik, baik dari sikap, perkataan, penampilan, dan laku positif lainnya. Yang kedua, terus belajar untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar terasah potensinya. Yang ketiga, memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik untuk dapat belajar dengan penuh semangat dan tentu saja dengan penuh rasa senang. Yang keempat, membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik agar pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Dan yang terakhir, belajar mengemas pembelajaran agar lebih kreatif dan berorientasi kepada siswa agar mereka menikmati dan lebih memaknai proses pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Salam dan bahagia.